Perbarui ilmu Islam kamu bersama Religion di tv1news.com dan TV1 Connect. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar jamaah di rumah dan dimanapun Anda berada? Alhamdulillah kita kembali lagi di program kesayangan kita. Di mana lagi kalau bukan di rumah Mama Dede. Pagi kakak-kakak Nabawi. Pagi Mas Bedu. Lagi En. Gak apa-apa ya sekali-sekali kakak Nabawi duluan ya. Gak apa-apa. Yang pertama kalau bisa yang terakhir. Enggak maksudnya. Maksudnya gimana sih? Kalau kamu jadi yang pertama, kalau bisa sekaligus jadi yang terakhir gitu loh. Jangan ada yang kedua, jangan ada yang ketiga. Oh jangan dong. Gitu. Jangan dong. Gak Ya kan? boleh. Itu dalam hal apa dulu? Ya karena orang suka lupa bahwa ada yang pertama pasti bakal ada yang terakhir, ya nggak? Betul. Ya kan? Dia cinta banget sama dunia, dikejar tuh semua dunia tuh segala macam tuh. Ya, sampai lupa bakal ada yang terakhir, bakal berakhir kehidupan itu gitu. Bener-bener. Banyak banget tuh yang kayak gitu ya Mas Bedu ya. Allah. Ya kan? Ini baru bridging. Baru cerita yang benarnya belum. Belum ya. Ya kan? Apa aja sampai dia lupa bahwa hidup itu akan berakhir dan dia lupa bahwa orang yang dia itu adalah akhirnya. Bener. Gitu. Banyak banget tuh ya juga suka lihat tuh ada orang yang dia udah kayaknya udah hijrah gitu kan. Oke, hijab, baju panjang, pokoknya udah ini banget deh gitu kan. Terus tiba-tiba karena dia ngelihat ada yang kayaknya kalau rambutnya diapain cantik deh, tergoda lagi. Jatuh cinta lagi sama dunia. Ya. Tiba-tiba pakainya yang baju-bajunya yang begitu-gitu lagi, rambutnya diwarna-warnain kayak gulali. Yang dapat ujian baru ingat. Iya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Kunaon En? Badu. Mah, Tamang. alhamdulillah. Panges tuh. Pintar. Iya. Kunaon? Aya. Lagi cerita naon sih? Aya iya. Ada ini mah. Orang yang selalu mengejar dunianya. Jatuh cinta sama dunia tapi takut mati. Oh. Betah di dunia gitu. Betah, kayaknya dia lupa bahwa kita akan datang suatu waktu. Padahal sering lihat orang mati ya. Iya. Dia lupa. Dia lupa. Jatuh cinta pada dunia tapi takut pada kematian. Oke, kita lihat bagaimana Al-Quran berbicara tentang ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Suatu ketika Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berbicara di depan para sahabat. Mungkin lagi pada ngaji, mungkin kalau kita mas sekarang. Gitu bayangin. Nanti kalian suatu saat akan digerubuti oleh orang-orang kafir sebagaimana mereka memperebutkan makanan yang lezat. Para sahabat bilang, emang kenapa? Karena oleh Allah mereka dihilangkan perasaan takutnya, kalian punya perasaan alwahan. Kalian seperti buih di atas gelombang. Tidak menciptakan gelombang, tapi terombang-ambing di atas gelombang. Sahabat nanya, apa alwahan ya Rasulullah? Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta dunia, takut dengan kematian. Ini kenapa Rasulullah SAW sampai menggambarkan ibaratnya kalian kayak buih di lautan. Pernah ke pinggir laut, pantai? Pernah, mah. Pernah lihat buih? Pernah. Di atas gelombang apa di bawah gelombang? Bawa di ujung, mah. Oke. Buih ini tidak bisa menciptakan gelombang, tapi terombang-ambing oleh gelombang. Kenapa? Sekarang rasanya hadis ini sudah benar-benar terjadi. Betapa banyak jumlah umat Islam, tapi tidak berkualitas. Kayak buih. Tidak menciptakan gelombang di lautan, tapi terombang-ambing di bawah gelombang. Saking tidak berkualitasnya. Kenapa? Ngaku Islam, nggak pernah sholat. Ayat. Ngaku Islam, nggak bisa baca Quran. Bisa baca Quran, tapi nggak dibaca. Quran punya berdebu. Masya Allah. Tahu kewajiban, tidak dilaksanakan. Tahu yang haram, dikerjain. Inilah yang Nabi besar kita Muhammad SAW mengatakan seperti buih di atas lautan,
jumlahnya banyak, tidak menciptakan gelombang, tidak mengarahkan massa, mengarahkan warga negara, tapi justru terbawa arus oleh mereka. Ini yang terjadi. Nauzubillahi min dzalik. Masya Allah. Dunia aja dipikirin oleh mereka. Orang yang hanya memikirkan kehidupan di alam dunia, sadar nggak sadar mereka kemasukan setan. Dari pintu yang depan. Anda lihat Al-A'raf 17. Summa la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an samailihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Kemudian aku goda anak turunan Adam dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri mereka. Dan sedikit yang bersyukur kepadamu ya Allah. Semoga kita nih semua di panel, di atas, di bawah termasuk rombongan yang sedikit. Jamaah kita yang selalu mensyukuri nikmat Allah. Amin. Masya Allah. Kita lihat dalam surat Al-Baqarah 96. Wala tajidannahum arasan nasi ala hayat. Wa minal ladzina asraku yawaddu aduhum law yu'ammaru al-pasanah. Wa ma huwa bimuzazihi minal adzabi an yu'ammar. Wallahu basirum bima ya'malun. Pasti, ini kalimat taukid. Pasti. Kalian akan bertemu dengan orang-orang yang rakus dengan dunia. Serakah dengan dunia. Lebih rakus daripada orang kafir. Mereka bermohon kepadaku, kata Allah, umur 1000 tahun lagi. Padahal dengan umur yang panjang. Tidak menjauhkan mereka di azab Allah yang maha pedih. Karena Allah maha melihat dan maha mendengar. Artinya puisi Hairil Anwar. Aku ingin hidup 1000 tahun lagi. Ambil dari ayat ini. Jangankan 1000 tahun. Bedu, mama 70 aja udah. Aduh. Nanjak, udah gak kuat. Bagaimana 1000? Udah jadi mumi kali. Tapi itu saking manusia alwahan. Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Udah punya rumah 1, pengen punya rumah 2. Udah punya rumah 2, pengen punya rumah 3. Hadis Nabi mengatakan saking alwahannya manusia rakus dengan dunia. Kalau dia punya 1 gunung emas, belum puas. Ya Allah, berikan gunung emas yang kedua. Kalau dikabul, gak puas. Pengen gunung emas yang ketiga. Piturab, sampai dikubur dalam tanah. Memang sih manusia pasti mencintai dunia. Fitrah. Zuyyina lin-nasi hubbus sabati minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddah wal hilmus sawamati wal an'ami wal has. Dzalika matal hayatid dunya wallahu indahu husnul mahab. Husnul ma'ab. Itu Ali Imran 14. Dijadikan kecintaan pada pandangan manusia di alam dunia 6. Cowok suka cewek, cewek suka cowok, suka anak-anak, suka kekayaan mas perak, suka kendaraan, peternakan, sawah ladang. Tapi ditekankan di belakang. Zalika matal hayati dunya. Yang nama macam tadi hanya perhiasan di dunia. Kepada Allah tempat kembali yang paling baik. Kita berpikir ketika kita meraih keduniaan, Allah ridho atau enggak. Kalau Allah tidak ridho artinya sadar nggak sadar kita kemasukan setan. Begitu. Begitu. Oke, jangan sampai kita kemasukan setan. Maka kita akan lanjutkan lagi tausiah dari Mama Dede. Jadi jangan kemana-mana. Setelah ini kami akan kembali lagi untuk Anda. Tetaplah bersama kami di Rumah Mama Dede. Rumah Mama Dede. Baik jamaah, kita kembali lagi bersama kami di Rumah Mama Dede. Cinta dunia, takut Jadi, kematian. Cintai. orang yang mencinta dunia takut dengan kematian. Sampai mereka memohon kepada Allah umur 1000 tahun lagi. Apa kata Allah? Walaupun mereka berumur panjang, azab Allah tidak bisa menghindar. Kenapa? Allah maha melihat, Allah maha mendengar yang kita lakukan. Orang yang hubbud dunya wa karahiyatul maut, mencinta dunia dan takut dengan kematian, artinya sadar nggak sadar dia tidak punya persiapan buat mati. Kita lihat Al-Hasr 18. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tandur nafsun ma qaddamat ligodin wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Hai orang yang beriman, bertakwa kepada Allah. Setiap individu diri kalian harus melihat dirinya. Persiapan buat yang akan datang di alam akhirat tuh ditekankan oleh Allah. Bertakwa kepada Allah, Allah maha cepat perhitungannya. Jadi diperintahkan dalam ayat ini, kita ini mikirin di dunia. Pernah teman kita mati, saudara kita mati, tetangga kita mati, keluarga kita mati. Di situ kata Allah, wal tandur nafsun ma qaddamat ligodin. Persiapan buat hari akhirat itu bagaimana?
Kalau orang yang hubbud dunya wa karahiyatul maut, boro-boro mempersiapkan kematian, setan lagi yang masuk dari arah depan. Tadi yang dunia arah belakang. Apa kata Allah? Innal ladina la yu'minuna bil akhirati a'tadna lahum azaban syadida. Itu Bani Israil ayat 10. Orang yang tidak beriman dengan adanya alam akhirat, dia diancam dengan ancaman azab yang sangat pedih. Nauzubillah, semoga kita jangan sampai hubbud dunya wa karahiyatul maut, karena kita sadar kita akan mati. Bagaimana caranya? Tingkatkan iman kepada Allah. Innamal mu'minuna alladziina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Al-Anfal ayat 2. Sesungguhnya orang yang benar memantap imannya kepada Allah, kalau mendengar disebut nama Allah, tergetar hatinya. Kalau mendengar ayat Allah disebutkan, meningkat imannya. Hanya kepada Allah mereka bertawakal. Lihat diri kita sekarang. Kalau lagi di mana-mana, ngedengar ada azan, misalnya di masjid. Ya. Tergetar nggak hati kita? Banyak umat Islam, cuek we. Ngobrol we, di warung nyetir-nyetir. Rapat-rapat. Di warung, di toko. Tidak tergetar. Artinya bagaimana imannya akan mantap. Dibacakan ayat-ayat Al-Quran. Nih, Mama contoh. Guru ngaji di kampung. Mama kan orang kampung. Acara maulid, acara Isra Mi'raj, halal bihalal, syukuran. Kan ada tuh qoriah yang baca. Ya. Harusnya kalau benar-benar dia beriman, ini si qoriah baca Quran, jamaah dengerin dong. Dengerin. Ini mah yang ngobrol. Yang bisik-bisik. Anterin snack. Yang nganterin snack, yang WA-an, cekikikan. Jauh dari iman. Bagaimana kita tidak dikatakan hubbud dunya karahiyatul maut, walaupun duduk di majlis taklim, itu yang Mamah lihat. Bagus sih udah duduk, tapi belum berubah, belum benar-benar orang iman. Karena kata Allah, orang yang benar beriman, mendengar nama Allah, tergetar hatinya. Begitu mendengar ayat-ayat Al-Quran dibacakan depan dia, imannya semakin meningkat. Hanya kepada Allah mereka bertawakal. Tingkatkan iman kita, biar kita tidak termasuk golongan al-wahan. Kemudian apa lagi? Kita harus tahu hakikat di dunia. Dunia ini, ad-dunya mata'ul ghurur. Dunia ini hanya fata morgana. Tahu kan fata morgana? Berdiri nih, panas terik. Depan kita jalan kereta. Burinyai, kayak ada air. Samperin, ada nggak air? Nggak ada. Hanya indah. Kamu plus. Makanya, kalau kita tahu dunia ini hanya sementara, kenapa dikejar-kejar yang sementara? Wabtagi bima ataqallahu daral akhirah. Wa tasanasibaka minad dunya. Kata Allah, tuntutlah apa yang ajarkan tentang akhirat, jangan melupakan urusan dunia. Karena ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia ladang persamaan akhirat. Kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiris sabil. Jadi kalau hidup dalam dunia seolah orang yang lewat atau orang yang merantau. Masya Allah, persiapan bekal kita. Umur Anda berapa? 40. Pesannya sampai kapan? Berapa lamanya lagi kira-kira? Ya mah tergantung lokasi mah. Makanya. Yang yakin kita ini bakal mati. Kul innal mautal ladzi tafirruna minhum fa innahu mulaqikum summa turadduna ila alimil ghaibi was syahadati fa yunabbiukum bima kuntum ta'malun. Al-Jumu'ah 8. Katakan Muhammad kepada segala manusia bahwa kematian akan datang menghampiri kalian. Kalau kamu sudah mati, dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata, dan dikembalikan kepada kalian apapun yang pernah kita lakukan. Kita harus tahu hakikat dunia ini, fitnah dunia. Jabatan, kekuasaan, wibawa, ketenaran, kecantikan, ketampanan, kekayaan, itu membuat manusia menjadi sombong. Fitnah dunia. I'lamu annamal hayatud dunya la'ibun walahun wa zinatun wa tafahurun bainakum bil amwali wal aulad. Al-Hadid ayat 20. Ketahuilah kalian, dunia ini hanya fata morgana, permainan, angan-angan yang bisa melalaikan kalian bangga dengan harta dan anak. Itu PT saya. Itu gedung saya. Kebun saya lega kan. Anak saya hebat. Saya punya anak 6. Yang 3 bupati, yang 2 dokter, 1 insinyur. Hebat saya. Hebat, Pak. Bangga.
Kata Allah, itu hanya fata morgana. Itu hanya permainan. Makanya dalam surat Ali Imran 14, "Dzalika matal hayatid dunya, wallahi indahu husnul ma'ab." Semua hanya perhiasan dunia. Kepada Allah kalian akan kembali. Kita bertanggung jawab dengan apapun yang kita lakukan. Jangan al-wahn. Oke, Mah. Kalau kita terlalu banyak ingat mati juga, nanti bisa-bisa kita tidak punya giroh hidup, dong. Semangat untuk hidup, Mah. Jadi ingatnya mati terus jadi kayaknya hidup, udahlah, ntar juga kita besok mati, udah biasa. Itu yang salah. Nabi besar kita Muhammad SAW mengatakan, perbanyak oleh kalian mengingat kematian. Bukan membuat kita tidak punya giroh, itu salah persepsi kamu, salah menilai. Justru dengan banyak mengingat kematian, kalau saya ngomong gini, Allah ridho nggak? Kalau saya punya harta tapi didiamin, Allah ridho nggak? Kalau saya berlaku begini sama bini, Allah ridho nggak? Kalau saya begini sama mertua, sama semuanya, Allah ridho nggak? Itu dipikirkan. Makanya bagaimana pesan Allah? Beduliyat Ali Imran 102. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang yang beriman, bertakwa kepada Allah, jangan mati kecuali dalam beragama Islam. Dari lahir sampai mati, iman. Saudara akan mati sampai mati dalam keadaan Islam dan iman kita. Kalau kita ingat mati terus, nah, begini masalahnya kalau mau jawab pertanyaan Bedu. Kenapa manusia tidak mengetahui kapan datangnya kematian? Ya. Itu rahasianya Allah. Likulli ummatin ajal. Faidza jaa ajalun hiruna sa'atan wastaqdimun. Yunus 49. Setiap umat pasti bertemu ajal. Kalau bertemu ajal tidak bisa mundur sesaat, tidak bisa mati sesaat. Kalau seseorang tahu kapan dia mati, udah nggak ada gairah buat makan. Baru ngaji, siaran, enggak mau istighfar di rumah. Belum makan, enggak, ntar juga mati. Makanya sengaja oleh Allah, kematian hanya Allah yang tahu. Tapi kita sadar akan mati, di mana kematian kita tidak tahu, kapan waktunya mati, di mana kita mati, apa penyebab kematian, persiapkan diri kita untuk apa yang kita bawa mati. Itu yang benar. Kalau kamu bilang girah kita hilang, salah. Itu orang yang kufur. Oke. Oke, baik. Nah, dan juga Mas Bedu nanti kita lanjutkan lagi ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di rumah Mama, Dede. Baik jamaah, masih bersama kami di rumah Mama Dede. Nama, nyambung yang Naon, tadi Du? Mas, sebelum ada di Instagram ya Mas. Naon. Karena orang ingat mati terus, memang kalau nanti nggak punya semangat hidup itu salah. Salah. Kan ada orang yang mah gara-gara ingat mati akhirnya dia hidupnya ibadah aja, gak ngapa-ngapain selain ibadah. Salah. Sebelum kita mati, dunia dulu. Betul nggak? Betul. Kita semua mengalami 5 alam. Alam ruh, alam rahim, alam dunia, alam kubur, alam akhirat. Sekarang kita di alam ketiga, alam dunia. Akan masuk ke alam kubur melalui kematian, baru masuk di alam akhirat. Dunia mazra'atul akhirat. Dunia ladang persamaan akhirat. Dunia baik, akhirat baik. Dunia buruk, akhirat buruk. Kualitas kehidupan di alam akhirat tergantung kualitas saat ini. Kalau ada orang, saya tidak akan mencintai dunia, ibadah aja kemana-mana. Salah. Dunia itu dicari. Mamah tanya, kalau kita pengen dapat pahala, berangkat haji pakai duit nggak? Pakai. Umroh pakai duit nggak? Pakai. Zakat pakai duit nggak? Pakai. Baju mau kena sarung koko pakai duit nggak? Pakai. Cari dulu duit. Bener nggak? Bener. Ini yang salah. Ya'mal li dunyaka ka'annaka ta'isu amadan wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu godan. Beramal buat duniamu seolah-olah hidup selamanya, beramal buat akhiratmu seolah-olah kamu akan mati besok. Begitu hidup Bedu. Siapa? Oke, sekarang ada pertanyaan nih, Nek. Dari Abinai Mumtaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Galau nih, Ma. Ada apa? Ma, belakangan populer di media sosial tentang gaya hidup anak-anak muda dan para selebriti yang membanggakan harga outfit. Harga apa? Outfit, pakaian, aksesoris, Harga sepatu. duduknya berapa harganya? Lu kalau ngomong sama nenek-nenek pakai bahasa nenek-nenek. Jadi dong outfit, Nek. Ya, sok lu bacain. Ya, terjemahin buat nenek. Nanti udah jelasin Pak. Iya, dijelasin. Yang dipakainya, pokoknya baju, kerudung gitu ya, gitu, Nek. Setelannya lah, setelannya mah. Stylenya. Itu namanya setelannya. Dimana Ada biasanya setelannya. orang menyebut dan membocorkan jumlah uang yang mereka keluarkan untuk membeli segala yang mereka kenakan. Bukan cuma pakaian, tapi juga sepatu, tas, aksesoris, topi, gelang, sabuk, dan sebagainya. Ini kan kategorinya sombong, takabur, dan hubut dunia ya, Mah? Terima Ya. kasih. Masya Allah. Inilah hubud dunia. Dia bangga dengan pakaian luar. Hatinya pernah dinilai.
Ya Allah. Dikatakan oleh hadis Nabi, innallaha la yanduru ila suwarikum wa sadikum walaki yanduru ila fi qulubikum. Yang dinilai oleh Allah bukan wajahmu, bentuk tubuhmu, bukan kekayaanmu, bukan hebat di dunia, tapi hati kalian. Buat apa kudungan mahal, baju mahal, tas mahal, gelang sampai diketek, sepatu mahal. Tapi hati tidak ada iman, percuma. Begitu kalian mati langsung dikubur, masuk neraka jahanam. Hati-hati, itu kesombongan. Orang yang benar beriman berpikir, alhamdulillah ya Allah punya duit banyak. Selain kita punya pakaian, beli baju bagus, yang bekas kita bagiin orang. Tas beli, tas ini kasih siapa? Baju beli, yang bekas kasih siapa? Kemudian sepatu beli, yang bekas kasih siapa? Bukan hanya kita yang keren. Lihat sekeliling kita, saudara kita. Itulah kewajiban orang yang beriman. Artinya Anda yang bertanya, bukan manusia beriman. Jangan marah, Anda bertanya kepada saya. Termasuk pamer saldo juga tuh Bang ya. Ya iya, pamer saldo. Saldo lu berapa? Nggak ada man. Belum Yang itu. Jadi itu tidak boleh. Belum kelihatan. Memamerkan. Iya. Betapa banyaknya orang yang selama hidup aja boro-boro punya saldo, rekening aja nggak punya. Iya. Tidak tak terpikir oleh Anda, itu menyakiti perasaan orang. Begitu. Oke, Nek. Sekarang ada pertanyaan nih, Nek, dari jamaah lewat virtual. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Hermin. Saya ingin tanya kepada Mama Dede. Ma, apabila kita sering kepikiran terhadap rutinitas pekerjaan kita yang belum selesai atau kehilangan barang atau yang lainnya, apakah itu termasuk salah satu cinta dunia, Ma? Mohon pencerahannya ya, Ma. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau suatu saat kita ini kehilangan barang, dipikirin ya Allah kalau nggak hilang. Apa hubungannya? Kewajiban kita bekerja berusaha maksimal, memperoleh keduniaan, pakaian, baju, dan seterusnya, dirawat oleh kita. Kalau kita sudah benar-benar merawatnya kemudian hilang, itu adalah takdir. Jangan bersedih hati, berpikirnya enjoy. Dulu lahir nggak punya apa-apa, sekarang punya gelang, gelangnya hilang, ya sudah. Makanya kalau kita dititipin harta, jangan dimakan sendiri, berbagi kepada orang sekeliling. Kalau Anda merasa kehilangan dipikirin, artinya Anda hubungannya salah. Anda berpikir, alhamdulillah saya sudah pakai gelang sekian lama, sekarang hilang. Alhamdulillah nyobain ya pakai gelang gitu. Jadi nggak capek hati kita. Iya. Yang banyak mikirin. Jadi kalau kehilangan sesuatu dipikirin terus-menerus itu termasuk yang namanya hubud dunia. Cinta Betul. Dunia. Oke. Caranya bagaimana? Saya udah merawat, menjaganya, tapi hilang. Ini takdir Allah, udah. Saya cari lagi yang lebih baik lagi. Dan nanti saya sedekahkan sebagiannya karena ada hak orang lain. Jadi koreksi diri, kenapa hilang? Mungkin nggak pernah sedekah. Kenapa gelang hilang? Mungkin pamer. Gelang gitulah. Baru nih bedu, 10 gram sampai diketek. Waduh berat amat. Misalnya. Jadi biasakanlah kelupas kau dengan ikhlas. Oke, Nek. Sekarang ada pertanyaan lagi nih, Nek, dari jamaah di Instagram. Dari Reki_Harfinda. Oke, Reki Harfinda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mama, saya mau tanya, bagaimana cara kita sebagai umat Islam menyikapi para pejabat baik di tingkat pusat maupun daerah yang merasa cinta dunia tapi takut kematian? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebetulnya kalau Mamah tidak salah, itu ada wadah-wadah tempat rakyat bercerita kepada wakil-wakil rakyat. Betul nggak? Iya. Mereka kalau tidak salah satu orang itu 40.000 kepala kita. Artinya kalau kita mewakilkan suara kepada mereka, kalau kita punya masalah bicara dengan mereka. Iya, betul. Dan mereka yang betul-betul mewakili kita sebagaimana sebelum mereka jadi datang ke rumah-rumah kita. Biasanya tuh. Datang ke RT dia bercerita, aku mewakili Anda. Iya. Kuwakafkan tubuh ini untuk rakyat. Kalau benar apa yang mereka katakan, dikumpulkan nih di daerah pemilihan mereka. Apa yang sudah saya lakukan? Apa keinginan kalian? Tulis. Catat sama sekretarisnya. Ya. Kemudian bermusyawarah. Ini dia kebutuhan mereka yang ada kekuasaan saya. Itu kalau Anda benar-benar sebagai wakil rakyat. Jadi kita punya kewajiban menyadarkan yang salah. Karena kalau didiamin saja,
Kalau mereka salah, kita tidak menegurnya, kita tidak merubahnya, Masya Allah, kita ikut salah. Makanya kalau kita melihat kemunkaran, yang pertama rubah dengan tanganmu, kekuasaan, kekuatan, pangkat, jabatan. Rubah dengan mulut, nasihatan. Tidak bisa rubah dengan hati, doa. Tapi ini selemah-lemah iman, wajib hukumnya. Oke. Biasanya kalau wakil rakyat tuh di daerah pemilihannya atau di dapilnya mereka punya rumah aspirasi. Harusnya. Nah, rumah aspirasi ini di mana menjadi tempat pertemuan antara wakil rakyat dan konstituennya. Nah, di sini ada dialog. Iya. Selama ini saya udah benar nggak sudah mewakili Anda? Ada nggak keluhan? Maunya Anda bagaimana? Apa kekurangan? Di situ dialog. Ada klop. Harus baru. dibawa ke pusat. Gitu. Harusnya. Oke. Oke, Nenek, sekarang ada pertanyaan nih dari Sabto. Wah. Lagi Sabtu. Ketemu lagi Dari teman mana EN nih. Sabtu, kemana aja? Tok EN. Assalamualaikum Mama. Waalaikumsalam. Bagaimana kalau ada seseorang yang ibadahnya rajin, tapi masih selalu merasa kurang, sehingga orang tersebut masih belum siap mati? Apakah orang tersebut termasuk cinta dunia tapi takut mati? Oke. Rajin ngaji, tapi kurang syukur ngeluh mulu. Ini STMJ. Orang ini kupur nikmat. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Surat itu mencegah perbuatan keji dan munkar. Al-Ankabut ayat 45. Kemudian di dalam surat Toha ayat 14. Innani anallah. Saya ini, ketahuilah saya ini adalah Allah. La ilaha illa ana. Tidak ada Tuhan kecuali aku. Tidak ada yang disembah kecuali aku. Pak Budi beribadah kepadaku dengan sholat. Aqimi sholah lidikri, untuk mengingatku. Artinya sholat yang dia kerjakan tidak membuat dia jauh dari keji dan munkar. Kurang mensyukuri nikmat orang tadi, itulah kupur nikmat. Ngeluh aja, sholatnya bukan dari hati, hanya menggugurkan kewajiban sholat, habis pahalanya tidak ada. Makanya sholat itu kan gambarannya Allah Akbar. Berserah diri kepada Allah. Iya. Inna sholati wa nusuki wa artinya munafik. Dalam sholat dia bilang inna sholati wa nusuki dan seterusnya, kelakuannya enggak. Artinya tidak sinkron antara sholat yang dia kerjakan dengan sikap sehari-hari. Ucapan hati dan gerakan tidak sama ya, Maya? Oke. Baik, En, silakan. Ya, nanti kita lanjutkan lagi ya. Jadi jamaah jangan kemana-mana, tetap di rumah. Mama, Dede. Mama, Dede. Nah, Nek, En mau sambungin nih pertanyaan si Sabto tadi. Nah. Kalau misalnya gini, tadi kan kalau dia orangnya sudah rajin ibadah, tapi kurang syukur gitu. Gimana sama orang yang misalnya dia ini ibadahnya sudah banyak banget, Nek. Maksudnya sudah ibadah gitu kan, memang kayak ulama atau apa gitu. Tapi mereka masih takut nih, kayak merasa bahwa kayaknya ibadah saya kurang banyak deh. Jadi saya masih takut nih sama takut menghadapi kematian gitu. Itu gimana ya, Nek? Justru kalau orang yang setiap saat berpikir rasanya saya ibadah saya kurang, itu yang bagus. Setiap saat nambah. Nabi besar kita Muhammad SAW bersabda, siapa yang hari ini lebih buruk daripada kemarin rugi, yang sama juga rugi, yang beruntung siapa yang lebih baik daripada kemarin. Artinya dia setiap saat memikirkan, apa kekurangan saya? Surat saya bagaimana? Qobliyah ba'diyahnya? Bagaimana tahajudnya? Bagaimana sholat sunat yang lain, duha dan seterusnya? Sedekah saya kurang nggak? Nambah terus. Itulah yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Nambah terus. Berarti bukan termasuk cinta dunia tapi takut kematian. Tidak. Ya? Tapi berubah dengan sikap dan perilaku juga ibadah dia. Kalau ada ungkapan, aku tak pantas masuk surgamu, tapi aku takut masuk nerakamu. Karena dia tahu diri. Surga itu jangkauannya sangat besar sekali. Sementara kayaknya ibadah saya senang sedikit, jauh masuk surganya Allah. Sementara dosa saya banyak, tapi masuk neraka tidak mau. Makanya alladzina amanu wa amilus solihat ulaika ashabul jannati hum fiha khalidun. Al-Baqarah 82. Orang yang benar beriman kepada Allah, orang yang benar beramal soleh, mereka tempatnya surganya Allah dan kekal di dalamnya. Makanya mantapkan iman, hablum minallah, mantapkan amal soleh, habluminas, klop. Itulah tempatnya surganya Allah. Nek, tapi ada nggak sih Nek orang yang merasa kayak selalu siap gitu untuk menghadapi kematian gitu, Nek? Oke. Kematian jangan ditakuti.
Setakut bagaimanapun dengan kematian pasti datang. Kematian jadi song-song, Allah saya mah kapan juga mati. Mati, sekarang aja mati, bunuh diri. Artinya dia tidak beriman kepada Allah. Tapi bagaimana orang yang beriman mempersiapkan bekal dengan umur yang masih tersisa di jalan yang Allah ridho, itu yang benar. Jangan takut dengan kematian. Sehebat bagaimanapun Anda, presiden juga mati kok. Iya nggak? Iya, betul, Nek. Dokternya aja pada mati kok. Betul. Apalagi sekarang zaman corona. Jangan Anda takut dengan kematian. Ya Allah, takut. Akhirnya bengek. Sehat kagak. Nyuriin dunia juga enggak. Jangan, biasa aja. Saya sadar akan mati. Tugas saya mempersiapkan diri. Apa yang saya bawa kalau saya mati, itu tugas kita. Kalau orang yang merasa bahwa dirinya sudah siap nih untuk menghadapi kematian, merasa amal ibadah sudah cukup, itu Sombong. sombong jatuhnya, Ma, ya? Sombong. Nih, seorang ada yang melakukan dosa dan maksiat. Ini orang merasa udah hebat nih, seorang kiai ini merasa ilmu agamanya, ibadahnya banyak. Tinggalkan perbuatan maksiat kamu. Orang yang ahli maksiat cuek deh. 2 kali, 3 kali cuek. Orang yang ahli ibadah yang merasa hebat, yang bertanyakan tadi, dia bilang tempatmu neraka jahanam. Allah Subhanahu wa taala marah. Yang menetapkan surga neraka adalah aku, kata Allah. Bahkan dia yang masuk neraka. Karena tidak mustahil orang yang banyak maksiat dan dosa, hatinya banyak berzikir, lalu mati husnul khotimah. Karena kehidupan kita dihitung pada akhir kehidupan. Ya. Itulah kalau kita berdoa, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khotimah. Semoga kita semua husnul khotimah. Amin. Amin. Ya sudah, kita berdoa yuk, Nek, dan juga Mas Bedu. Semoga kita tidak menjadi orang yang hanya mencintai dunia tapi takut sama kematian. Justru seharusnya kita mempersiapkan diri mulai dari sekarang untuk bekal kita nanti di akhirat, gitu ya, Nek ya? Ya, betul, pintar. Kita Cucu berdoa, nenek, hebat. Alhamdulillah. Kita berdoa juga supaya kita berakhir dengan husnul khotimah. Amin. Ih, anak mama hebat. Udah pada pintar sekarang ya. Semoga seterusnya nambah ilmu terus. Amin. Jadi orang Amin. Yuk, kita berdoa yuk, Nek, yuk. pemirsa, angkat tangan yuk. Hadirkan hati kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan semua hajat-hajat kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa dimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, jadikanlah kami orang-orang yang beriman dan bertakwa kepadamu ya Allah. Dengan iman dan takwa yang ada dalam dada kami, insyaallah kami kerjakan segala perintah-Mu. Kami jauhi apa yang dilarang oleh-Mu ya Allah. Kami bersyukur kepada-Mu ya Allah, hidup di alam dunia ini, di mana Engkau memberikan kepada kami sumber kehidupan buat kami. Engkau berikan kami kesehatan. Engkau berikan kepada kami rezeki, tubuh yang sempurna, yang semuanya berfungsi dengan baik sesuai dengan fungsinya masing-masing. Ya Allah, kami bersyukur dengan memanfaatkan semuanya di jalan yang Engkau ridhoi. Namun ya Allah, ternyata di antara kami, bahkan mungkin terbersit di batin kami, hubbud dunya wa karahiyatul maut, mencinta dunia dan takut dengan kematian. Sadarkan kami ya Allah bahwa dunianya sementara. Sadarkan kepada kami ya Allah, mati adalah sebuah kepastian, kullun nafsin dha'iqatul maut. Sadarkan kepada kami ya Allah, hidup di alam dunia agar kami bisa melaksanakan perintah-Mu, menjauhi apa yang dilarang oleh-Mu ya Allah, agar kami bisa mempersiapkan bekal yang akan kami bawa ketika kami menghadap kepada-Mu ya Allah. Hanya Engkau yang bisa memberikan kekuatan iman dan ketakwaan kepada-Mu ya Allah. Tunjukkan kami di jalan-Mu yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih jamaah atas perhatiannya, Mama. Terima kasih, Ma, untuk ilmu dan tausiahnya. Terima kasih, kan? Sama-sama, Mas Anda Bedu. Bawi, terima kasih. Dan sekali lagi terima kasih jamaah telah menyaksikan Rumah Mamah Dede.
Jangan lupa saksikan terus Rumah Mama Dede setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 8 pagi hanya di TV One. Insya Allah kita ketemu lagi di episode berikutnya. Tentunya hanya di Rumah Mama Dede. Kami pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.